Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devira Zahira Nusyopa dengan NPM 24016010121021. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai menganalisis sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Jajang Anan Hidayat, NPM saya 240160121135 dan kelas saya Informatika 3B. Definisi fungsi dan komponen. Program yang bertindak sebagai perangkat antara pengguna komputer dan perangkat keras komponen sistem ini terdapat 1. Hardware CPU, memori. 2. Sistem operasi perangkat keras dan landasan aplikasi. 3. Program aplikasi Word, compiler, browser. 4. Unsur manusia atau mesin dan lainnya. Fungsi utama Resource Manager mengelola sumber daya CPU memori secara efisien. 2. Extended Machine menyembunyikan keruminan hardware bagi pengguna. Sejarah dan jenis sistem operasi. Sejarah 1. Gen 1945 tabung hampa tanpa BIOS. 2. Gen 2 1955 transistor sistem bridge. 3. Gen 3 1965 IC method programming tim sparring. 4. Gen 4 1980 PC Guy Network IOS. Gen 5 1990 sekarang mobil multimedia close. Jenis Black IOS eksklusif berkelompok. 2. Tim sharing multitasking CPU bergantian cepat. 3. Distributed dan network IOS mengelola banyak komponen jaringan. 4. Red Team IOS batas waktu ketat, contoh kendali mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wikulin Hum dengan NPM 240160121124. Organisasi sistem komputer. Dalam operasi dasar sistem komputer, CPU dan pengendali perangkat device controller saling terhubung melalui bus untuk mengakses memori bersama. Kelancaran operasi ini didukung oleh mekanisme interupsi, yaitu kejadian yang menghentikan sementara tugas CPU untuk menangani hal yang mendesak, yang dapat berupa sinyal dari perangkat keras, hardware interrupt, atau permintaan layanan dari perangkat lunak, software interrupt, atau system call. Selain manajemen proses, komputer juga mengelola data melalui hierarki penyimpanan yang disusun berdasarkan kecepatan dan biaya, dengan urutan dari yang tercepat dan termahal hingga terlambat dan termurah. Register, cache, memori, RAM, SSD, HDD, hingga optical disk atau tape. Prinsip utama hierarki ini adalah semakin ke atas jenis penyimpanannya, maka akses datanya semakin cepat, sedangkan semakin ke bawah, maka kapasitas penyimpanannya semakin besar. Lalu ada arsitektur dan struktur sistem. Jenis arsitektur, ada single prosesor yaitu satu CPU utama, lalu ada multiprosesor atau paralel, dua atau lebih prosesor berbagi bus atau memori. Lalu ada simetrik SMP, semua prosesor setara peer to peer. Lalu ada asimetrik master slave, yaitu satu pengontrol sisanya pekerja. Ada cluster gabungan sistem individu untuk ketersediaan tinggi high
availability. Lalu ada struktur OS. Ada bervariasi dari monolit, tidak terstruktur, berlapis, layered, hingga microkernel. Lalu ada virtual machine, simulasi hardware agar tiap user merasa memiliki komputer sendiri. Perkenalkan, nama saya Denny Widayat. Saya dari kelas Informatika 3B dengan NIM 240-160-121-020. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu selanjutnya ada antarmuka dan layanan sistem operasi. Sistem operasi memfasilitasi interaksi pengguna melalui antarmuka yang dapat berupa Command Line Interface atau CLI yang berbasis teks atau cell, serta Graphical User Interface atau GUI yang berbasis grafis. Di balik interaksi tersebut, sistem COS berfungsi sebagai jembatan penghubung antara program pengguna dan kernel OS, dengan kategori fungsi yang mencakup antara proses, manipulasi file, hingga manajemen perangkat. Secara keseluruhan, sistem operasi menyediakan lingkungan eksekusi yang komprehensif melalui berbagai layanan vital, mulai dari eksekusi program, operasi input dan output, manipulasi sistem file, dan komunikasi, hingga fungsi krusial seperti deteksi kesalahan, alokasi sumber daya, dan mekanisme perlindungan dan keamanan. Selanjutnya yaitu ada manajemen proses. Yang pertama ada definisinya. Definisinya yaitu dalam konteks sistem operasi, sebuah proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Sementara di dalamnya terdapat thread yang berfungsi sebagai unit eksekusi yang berjalan di dalam proses tersebut. Yang kedua ada status proses. Sebuah proses mengalami siklus hidup yang dimulai dari status new atau yang baru diupload, melanjut ke ready saat menunggu di atas CPU, menjadi running ketika dieksekusi, beralih ke waiting jika menunggu kejadian tertentu seperti input dan output, dan berakhir pada status terminate saat tugas selesai. Yang terakhir ada penjadwalan. Tujuan memaksimalkan pengguna CPU, scheduler, memilih proses ready queue untuk dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya ada komunikasi antar proses atau interprocess communication. Nah, di mana dalam lingkungan sistem operasi ini proses dapat dikategorikan sebagai proses independen atau proses yang bekerja sama. Nah, di mana proses yang bekerja sama ini mutlak memerlukan mekanisme interprocess communication untuk dapat berinteraksi. Nah, lalu mekanisme ini diimplementasikan melalui dua model utama, yaitu shared memory atau memori berbagi yang mengharuskan proses menyepakati wilayah memori yang sama. Tentunya untuk diakses bersama-sama seperti yang diterapkan pada solusi masalah produsen konsumen menggunakan shared buffer serta message passing atau pengiriman pesan. Nah, yang memfasilitasi pertukaran data tanpa berbagi ruang alamat melalui operasi dasar send atau message. Nah, dan reserve atau message, sehingga model ini sangat cocok diterapkan pada sistem yang terdistribusi. Baik, selanjutnya yaitu detail teknis, komunikasi, IVC, dan booting. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama, aspek message passing, di mana aspek message passing ini memiliki penamaan, yaitu langsung atau nama proses, atau tidak langsung, yaitu kotak surat atau mailbox. Nah, yang kedua itu sinkronisasi. Nah, di mana sinkronisasi ini blocking atau menunggu selesai, atau non-blocking, di mana ini lanjut tanpa menunggu. Nah, yang ketiga ada buffering, di mana buffering ini kapasitas antrian pesan yaitu 0, terbatas, dan tak terbatas. Nah, baik, yang kedua ada sistem boot. Nah, di mana yang pertama itu proses melalui komputer dengan memuat kernel. Nah, yang kedua ini menggunakan bootstrap program di ROM karena RAM belum siap dan ROM aman dari virus. Nah, yang ketiga, bootstrap membuat kernel ke memori, yaitu sistem menjadi running. Baik,
Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana sistem operasi ini berfungsi sebagai pengelola sumber daya vital yang menghadirkan kenyamanan serta efisiensi. Dengan struktur yang telah berevolusi dari model. Baik, kesimpulannya yaitu sistem operasi berfungsi sebagai pengelola sumber daya kesimpulannya yaitu sistem operasi berfungsi sebagai pengelola sumber daya vital yang menghadirkan kenyamanan serta efisiensi hingga mesin virtual guna mendukung kompleksitas komputasi modern. Nah, keandalan sistem ini semakin diperkuat oleh mekanisme manajemen proses dan komunikasi antar proses atau IVC. Nah, yang menjadi kunci utama agar berbagai program dapat berjalan secara bersamaan dan saling bertukar data dengan aman. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi menganalisis sistem operasi dari kelompok kami, kelompok 6. Tugas ini dibuat atau video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sistem operasi.